jadi punya waktunya itu juga algoritmanya juga enak. Kalau udah sekalinya pulang pagi, lu tidur akan berantakan. Iya, karena 3 jam tidur biasa di calling lagi kan, harus ke set lagi dan kan. itu nggak sehat untuk bagian otak. Apalagi kan gue juga ada bermasalah kan di bagian otak gue juga, jadi gue nggak mau terlalu porsir. Bermasalah kenapa, Amanda? Gue epilepsi. Oh, sampai sekarang itu nggak bisa hilang ya epilepsi ya? Iya, jadi gue ada epilepsi. Jadi kalau gue udah capek banget porsir, itu gue tumbang. Oh, dan itu maksudnya epilepsi itu gimana sih kambuhnya itu pada saat apa sih biasanya? Kepada sesuatu yang ke-trigger aja sih. Bisa kan capek otak kalau terlalu mikir atau enggak tidurnya nggak nyaman. Jadi kadang-kadang kalau aku lebih berasa tidur. Jadi tidur tuh gitu kayak kejang. Kejang gitu ya? Kejang. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini gue baru pertama kali ketemu sama mereka berdua. Mereka berdua akan promo filmnya judulnya Indigo ya. Iya, bener ya, itu tayangnya tanggal 19 berarti. Jangan lupa tonton. Cuma sebelum kita ngobrolin soal film Indigo, gue tuh penasaran sama orang-orang yang sebenarnya belum pernah gue temuin, apalagi yang udah terjun ke dunia entertainment kayak kalian berdua. Mungkin dari Aruma dulu kali ya. Kenapa yang pengen masuk ke industri entertainment, emang Aruma sendiri atau keinginan orang tua atau iri sama teman-teman yang populer di sekolah? Gue juga cantik loh, kok gue nggak populer gitu. Kenapa? Sebenarnya nggak sengaja sih Kak. Nggak sengaja? Iya, aku lagi nongkrong, terus ada manajemen nyamperin aku. Wah, privilege orang cantik teman-teman. Kayak aduh gitu. Saya iri sekali saya. Oh gitu ya. Jadi enggak, soalnya banyak yang kayak gitu kan, kayak cantik terus disamperin gitu-gitu. Dulu ada siapa yang gue interview di sini ya, disamperin sama orang, dia takut, dia kira mau diculik nih gitu. Aku awalnya juga takut. Oke, tapi akhirnya gimana ceritanya bisa terjun ke entertainment? Akhirnya aku ditawarin kan mau masuk manajemennya dia nggak, terus aku mikir-mikir dulu. Nggak langsung aku jawab iya. Aku sampai sholat istikharah. Sumpah. Sholat istikharah. Terus akhirnya setelah sholat itu biasa didekatkan sama yang dicita-citakan. Akhirnya didekatkan terus sama agensi ini. Jadi gitu. Jawaban dari sholat istikharah aku itu bagus, alhamdulillah. Yang penting akunya percaya kalau aku bisa masuk entertainment gitu. Orang tua nggak ada masalah Aruma masuk entertainment? Ya. Oh ya, sempat ada masalah sedikit ya. Tapi sekolah tetap jalan atau? Aku udah lulus, alhamdulillah. Udah lulus, tapi sekarang udah full di dunia entertainment aja. Iya. Begitu. Nah kalau Amanda kenapa terjun ke industri entertainment? Keinginan sendiri, orang tua? Kalau misalkan aku tuh memang dari kecil tuh udah banci tampil aja sih. Wah, dari gitu. kecil emang udah banci tampil dan gak takut sama orang. Jadi masih kecil, masih baby tuh kayak udah heboh gitu loh, nggak malu, nggak introvert atau segala macam. Orangnya happy aja gitu, kalau ada kamera senyum gitu-gitu. Ikut fashion show nggak waktu kecil gitu? Sempat ikut fashion show dulu. Cuma memang aku sebenarnya passion aku tuh bukan memang entertain awalnya. Aku masih biasa aja, aku nggak ngerti apa ini segala macam, dan sempat emang vakum waktu itu sekolah aja. Sekolah terus sampai pada saat dimana bokap waktu pada saat itu tahun 2000 berapa gue masih SD. Bokap nggak kerja. Bokap nggak kerja terus kalau nggak salah ini kan masih kecil ya, jadi pengingatan gue agak mulai buram-buram nih ya. Terus habis itu almarhum nenek juga baru meninggal, terus kita lagi bangun rumah juga, jadi udah agak mulai terlilit lah di sana. Jakarta itu ya? Di Jakarta. Dulu rumah gue di Ciledug lah. Terus pokoknya singkat cerita akhirnya kan pertemanan nyokap gue tuh namanya Manado tuh kan banyak ya. Iya. Sosialita apa segala macam. Terus ada salah satu temennya tuh memang orang kalau nggak salah ya itu orang brand apa gitu. Terus ditawarin mendingan casting aja dulu. Umur 8 tahun, 8-9 tahun. Casting. Terus aku nggak tahu casting itu apa kan. Coba untuk casting. Pas pertama kali casting dapet.
Langsung dapet tuh ya. Langsung dapet, Iklan nih. iklan. Oke. Aku lupa iklannya apa, nggak usah kita sebutin lah ya. Iya. Terus singkat cerita lagi dari situ apapun yang aku castingin, puji Tuhan memang udah jalannya kali ya. Jadi selalu at least masuk nominasi, workshop, fitting, terus syuting gitu. Kalau misalkan nggak dapet, at least sudah fitting workshop kan juga udah bagus karena kan di situ kan ada pemilihan lagi kan biasanya kalau dulu. Bener. Nah gitu dari situ mulai dan lumayan dulu dari umur 8 sampai umur 12 tuh aku iklan terus tuh. Iklan ada kali 100 iklan udah aku bintangin, mau apa aja aku ada. Pasti ada Amanda tuh ya. Ya mau dari ujung kepala sampai ujung kaki itu aku iklanin dulu. Wah, dari sampo-sampoan sampai kaki-kaki udah selesai semua tuh. Semuanya udah. Wah. Semua bahan makanan, masakan itu semuanya aku udah. Oke. Tapi memang kalau kata orang lebih enak syuting iklan daripada syuting film sebenarnya kan? Kalau misalkan dulu ya, menurut aku dulu oke untuk iklan karena dulu budgetnya gede dan nggak ada potongan ini segala macam, nggak babi bu bebo gitu loh. Bener. Terus. Kalau sekarang ya kan gue udah kalau sekarang kan udah sistemnya tuh manajer langsung ke klien. Ya. Jadi udah enak tektokannya gitu kan. Kalau klien yang membutuhkan brand ambassador ya tinggal pakai gue gitu. Kalau dulu kan casting. Kalau casting pakai agency. Terus misalkan ada 1.000 orang talent yang mau casting ya tinggal dipilih dari actingnya gitu, dari casting director. Kalau dulu, kalau sekarang tuh ada, gue nggak tahu ya, tapi yang gue denger nih ada permainan pastinya. Budget dan itu apa? Sorry kepotong. Kalau iklan itu Amanda, kalau dulu tuh kayaknya tuh sekali dapat iklan tuh prestisnya tinggi dah. Kayak wah, syuting iklan tuh kayak lebih gimana, ada billboard apa segala macam. Sekarang kayaknya syuting iklan biasa aja kayak karena kan cuma buat YouTube biasa, buat apa gitu ya. Iya, kalau dulu tuh dulu kalau misalkan kita udah syuting iklan terus iklannya di setiap salah satu televisi itu ditayangin tiap menit, nah itu kita udah jadi artis tuh. Apalagi kalau iklannya booming. Iya. Kalau iklannya booming, wah pasti orang-orang udah notice ini nih iklannya ini artis ini ya. Kamu yang pernah iklan itu ya, itu dulu kayak gitu. Iya. Ada satu kok yang selalu jadi jin setiap di iklan. Gue lupa namanya, Mas Totos apa ya, Mas Totos. Dia tuh selalu di iklan jadi jin. Jadi setiap iklan yang rokok jin ini pasti dia tuh. Dan itu kita zaman nonton TV diulang, udah. Dia keluar, wah nih jin yang di rokok itu langsung terkenal. Ya itu dulu gue sempat kayak gitu. Oke. Sampai akhirnya mencoba untuk kayak coba FTV. Oh, awalnya dari FTV dulu. Awal FTV. Belajar acting nggak? Sekolah dulu nggak? Enggak, gue nggak belajar. Wah, keren. Udah pasti pernah dikata-katain sama lawan main atau sama sutradara. Gue udah pernah melewati fase-fase itu semua. Oke. Maka dari situ mencoba untuk at least bisa dulu. Bisa paham sih. Pertama tuh paham, baru bisa. Baru abis itu dikulik-kulik lagi apa yang belum pernah aku lakuin. Aku harus coba pelajari bagaimana membangun karakter, bagaimana namanya intonasi, bagian namanya kayak olah tubuh gitu, ini gitu. segala macam. Itu proses semuanya. Ya jadi Amanda belajar acting justru otodidak dari dia by experience ya, dari By lokasi. Yeah. Aruma sekolah nggak kalau acting? Apa enggak? Enggak juga. Tapi Indigo film keberapa? Pertama. Oh, pertama banget ya. Kalau ini kan Amanda film ke-12 ya, 13 12 lah ya. Sekitaran segitu ya. Oh, ini film pertama. Sebelumnya ngapain? Iklan FTV? Sebelumnya pernah FTV, awal FTV. Oh, awal terjunnya yang agency itu FTV tuh? Enggak. Itu dia apa? Emang manajemen artis. Oh, ada siapa aja artisnya itu, Aru? Siapa ya? Ya, baru ya, mungkin baru gitu kali ya. Udah lama sih manajemen artisnya. Oh, oke. Jadi terjunnya beda nih. Soalnya kalau Amanda kan syuting ratusan iklan dulu, jadi secara jam terbang itu udah terbiasa di kamera. Kalau kamu kan lebih langsung FTV, langsung acting ya. Oh gitu, nggak teman-teman nggak ada yang nge-YouTube dan nggak pengen bikin YouTube? Pengen sih aku. Pengen? Apa emang kalau kamu mau bikin YouTube mau ngapain, nge-vlog? Nge-vlog paling nyari yang gampang-gampang lah. Nggak gampang juga tuh YouTube tuh sekarang. Tapi sulit. Makanya editingnya itu loh. Iya. Ya kan? Belum nyewa kru, nyewa ini. Itu dia. Kalau udah kayak Raffi Ahmad mah orang Trans TV tarik, orang SCTV tarik, enak banget gitu. Tapi kan kalau kita sulit ya, duit terbatas gitu. Tapi kalau Amanda berarti
udah sekarang udah cinta banget sama dunia acting ya, kurang lebih ya. Udah kalau mau syuting iklan lagi masih pengen atau enggak? Masih sampai sekarang juga masih berjalan. Masih ada iklan-iklan masih ngambil ya? Tapi udah brand. Oh udah jadi kayak BA apa brand ambassador. Dimana kalau aku udah megang satu produk itu aku udah nggak bisa megang yang lain. Oke. Iya sekarang sistemnya udah kayak gitu ya. Apalagi udah sebesar Amanda tuh udah kayak udah jadi BA ini aja deh jadi BA. Udah nggak yang syuting stripping lagi ya. Ya puji Tuhannya sih udah kayak gitu ya. Ya, Kalau dulu kan alhamdulillah. masih mencari-cari gitu kan, malah menawarkan diri butuh iklan gitu. Masih ada tuh. Oh dulu masih gitu. Sekarang udah kayak lebih orang nyari Amanda. Oh udah jadi BA ini ya udah gitu-gitu sekarang ya. Puji Tuhan ya. Tapi berarti total udah berapa lama di industri entertainment Amanda sekarang? Gue dari umur 8, sekarang udah mau 24. Jadi sekitar 16. Iya kurang lebih 15, sekitar. 16 ya. Iya dan itu orang tua support sejauh ini ya. Yang support tuh nyokap banget yang almarhum. Ya. Almarhum yang support. Oh almarhum tuh ya. Ya udah almarhum. Meninggal udah lama? 2 tahun yang lalu. Oh baru. Iya turut berduka. Terus berarti almarhum nyokap nih yang paling gencar ayo gitu iya, ya. sebenarnya dalam maksudnya kayak dalam hati gue sih gue sempat mikir kayak mendingan emak gue aja deh yang jadi artis karena emak gue yang lebih heboh. Oke. Ya jadi dia tuh yang kayak bener-bener gue waktu itu kan masih belum ngerti lah ya secara kayak di budget berapa, yang penting disuruh casting aja pasti ada kekesalan kayak gue capek nggak bisa ngertiin gak sih, gue pengen main gitu. Tapi nyokap kayak udah kamu tuh kalau kamu jadi artis nanti kamu punya program, kamu terkenal, kamu ini jadi nyokap yang push apapun yang gue pakai dulu nyokap yang ngaturin. Ini semuanya dia ngaturin schedule ini segala macam. Hari ini misalkan abis pulang sekolah jam 12 siang tuh masih SD tuh gue naik motor tuh kemana-mana, casting 5 tempat. Waduh. Dari Kemang mana jauh, pokoknya dari ujung ke ujung balik lagi ke Ciledug, dari macet super macet balik lagi macet lagi. Dan itu istilahnya berarti emang orang tua nih yang lebih semangat nih nyokap ayo gitu ya. Iya. Berarti Amanda ada sisi di mana kayaknya nih bukan cita-cita gua deh. Ada gitu-gitunya nggak? Sempat momen mikir itu? kayak gitu, kayak maksudnya gue pengen kayak kakak gue sebenarnya normal aja. Kalau kakak gue kan emang sekolah aja. Kerja apa sekarang dia? Dia dulu sempat ada, pokoknya dia ada bisnis sih sekarang. Dan sekarang jadi ibu rumah tangga karena sudah punya suami. Tapi tadinya mau jadi kayak orang biasa-biasa aja ya, kayak Iya, kerja, sekolah, iya. kerja, kantor, pulang. Berarti ada ini nggak Amanda? Ada sekarang kan di posisi sekarang udah segitu lamanya di industri entertainment, ada ngerasa ininya nggak, begahnya gitu kayak, atau enggak justru sekarang lagi fun-funnya nih, maksudnya lagi menikmati kesuksesan gitu? Kalau sekarang ya mungkin lagi menikmati apa yang sudah Tuhan kasih aja. Mungkin karena udah bertambahnya umur, terus lagi mencoba mengelola aja sih sekarang. Ya. Gimana? Karena apa yang aku dapetin sekarang ini kan nggak semuanya panjang, nggak semuanya itu kan berpihak sama aku. Dunia pasti akan berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang Tuhan bisa membalikan semuanya seperti telapak tangan. Yes. Jadi apa yang ku lakuin sekarang ya mendingan kalau misalkan ada rezeki kita tabung, invest. Udah main kayak gitu sekarang. Udah mulai tuh ya. Udah mulai investasi. Gak mau terlalu heboh-heboh sekarang. Lebih ke simple. Kalau dulu masih baru 20-an, gaya banget. Gaya banget. Boros ya. Manado style. Gimana itu Manado style? Manado style tuh yang menurut aku tuh kayak gaya karena perempuan kali, mungkin semua perempuan juga sama. Aku suka beli tas. Aku otomotif juga. Wah, PR banget. Terus. Ya jadi suka beli hal-hal yang nggak penting. Sampai akhirnya nanti bingung buat bayar pajak. Nanti bingung karena nggak dipakai-pakai juga barangnya juga nanti akhirnya rusak. Kayak gitu. Jadi mendingan sekarang udah nggak ada mendingan kayak gitu, paling tinggal sisain kendaraan satu aja. Oh, jadinya yang sekarang yang lebih bermanfaat aja. Mendingan ditabung. Takutnya nanti ke depannya butuh apa atau enggak nanti pengen ngebahagiain keluarga, mau jalan-jalan, at least jalan-jalan. Sekarang lebih ngabisin waktu kalau ada duit, kalau ada waktu mendingan sekarang kita explore dunia aja. Wah, seru banget karena memang yang paling nggak bisa dibalikin lagi waktu ya. Jadi kebersamaan tuh penting banget. Takutnya nanti kayak tadi nyokap udah nggak ada, jadi udah nggak ada momen. Cuma momen pertama kali Amanda terkenal banget, maksudnya ada orang ngajak foto tuh setelah apa Amanda?
Momen terkenal tuh Yang ada Amanda Manopo foto-foto. dulu ya 2013 tuh 2012 2013 Heeh. sempat ada iklan salah satu iklan Oke. itu berhasil, itu dipanggil tuh namanya Hmm. ini nih yang iklan ini. Abis itu setelah dari iklan itu ditawarin untuk main FTV. Oke. Nah di salah satu FTV itu aku sama almarhum Didi Petet, beneran? Iya benar-benar Iya. almarhum. Almarhum Didi Petet. Terus habis itu di situ berhasil lah, Oke. banyak yang suka. Terus main syuting FTV udah banyak banget deh dulu FTV ada 50-an lebih mungkin FTV. Oke. Habis dari FTV itu udah mulai banyak orang kenalin ini artis FTV nih, tapi masih ragu namanya siapa ya gitu. Udah ada yang mintain foto. Tapi nggak tahu namanya. Tapi nggak tahu namanya, cuma Anjing. mbak yang artis bukan gitu. Anjingnya gitu-gitu. Terus. Terus habis itu habis main FTV main sinetron. Nah sinetron udah ada beberapa, tapi masih manggil nama karakter. Ya. Ih, kesel banget gitu-gitu. Terus. Tapi maksud dari situ gue berhasil. Sekarakter. Sekarakter. Dikenal. Ya. Next terakhir project ada namanya Mermaid in Love. Oke. Nah di situ gue berhasil berperan sebagai Ariel, tapi nggak hanya dikenal sebagai Ariel aja, tapi dari situ gue dikenal sebagai Amanda Manopo. Soalnya gue tuh lupa momen Amanda Manopo tuh langsung famous itu apa gitu. Makanya gue langsung kayak ternyata pas diceritain, oh iya Mermaid in Love. Dari situ. Baru tahu, oh ini Amanda Manopo gitu-gitu. Oh gitu. Dan itu udah semenjak itu karir udah langsung. Nah karena cukup lumayan, tapi belum seperti akhir-akhir ini. Ya ini film aja Indigo pemeran utama kan? Iya. Pertama kali pemeran utama. Enggak, dari dulu gue nggak pernah terima second lead dari manajer gue. Oh langsung ngambil first lead terus. Iya, karena kalau misalkan ini apa visi misi nyokap gue, kalau misal lu pertama-tama nggak jadi PU, lu akan seterusnya nggak jadi PU. Oh gitu ya. Oh iya ya, kayaknya langsung nanti produser kebiasaan ya. Kebiasaan. Itu nyokap gue bilang kayak gitu. Kalau memang mau pakai Amanda PU, kalau enggak ya nggak usah. Daripada aku jadi second nanti bagus. Enakan PU-nya dong daripada second-nya. Gaji gedean PU gitu nyokap gue. Bagus itu. Oh iya ya. Gitu Haruma. Orang tua kasih tahu jangan mau jadi itu. Ya tapi benar, tapi yang mana benar, maksudnya produser sama sutradara tuh sekali lo terbiasa jadi second lead, itu lo akan kayak gitu terus, jadi supporting terus. Terus mungkin juga dari manajer juga mendukung, mungkin dari kualitas dari gue juga bisa memampuni gitu semuanya. Kalau misalkan memang kebutuhan dari film tersebut butuhnya PU, gue bisa menjual gitu. Kan pasti kan harus ada gambling, namanya juga bisnis kan. Iya. Gak semua yang kita pengen jadi PU tapi dengan secara karakter dan kualitas agak susah kan, juga malu sendiri, ngerti gak sih? Ya harus maksudnya kita dikasih kepercayaan, kita tunjukin juga kita punya kualitas. Jadi dipanggil lagi besoknya. Iya. Aruma kalau pertama kali syuting deg-degan nggak? Waktu pertama kali syuting? Banget. Apalagi yang Indigo ini kan langsung Iya. sama Ini film pertama ya, senior. soalnya film pertama. Jadi gimana? Deg-degan banget dong pas syuting ini. Dari proses reading tuh udah kayak, ini beneran. Iya mana ini hitmaker kan? Hitmaker hit banget Pak Rocky. Calling ya. Iya Pak Rocky. Calling. Dulu sering syuting sama Pak Rocky, dulu sama Boy, sama Sandi Aulia dulu sering. Rumah Gurita main sama Pak Rocky dulu. Cuma ya udah kan, kalau sekarang lebih enak nyari duit begini. Jadi kalau syuting film, ntar dulu aja Pak, ntar dulu Pak gitu. Tapi deg-degan tuh ya pas reading. Kaget waktu di calling, main Indigo nih sama Aliando juga kan? Iya. Oh iya, soalnya Aliando pernah datang ke podcast ini juga. Waktu itu promo yang sama Natasha Wilona tuh, Argantara waktu itu. Nah jadi pas kesini juga dia cerita kalau iya silakan, boleh. Jadi perjalanannya juga cukup sulit lah. Kalau Aruma sendiri berarti pas pertama kali syuting ini gimana? Pas frame biasanya tuh reading sama pas blocking sama kamera beneran cut itu kan beda tuh. Perasaannya gimana ngelewatin itu? Aku baik nanya sih. Oh, banyak nanya ke siapa nih? Terus alhamdulillahnya kalau misalnya aku salah kayak Kak Amanda, Bu Sarah, Kali, nggak yang bikin aku tambah deg-degan atau ngerasa salah banget gitu. Sutradara siapa sutradara? Pak Rocky sendiri. Oh, terus. Terus jadi karena aku alhamdulillahnya film pertama dapat pemain yang bisa nuntun aku juga, jadi aku nggak terlalu yang
gimana nggak deg-degan banget. Ya soalnya memang biasanya tuh aktor atau aktris senior yang lebih ngebimbing sih. Cuma tetap ada starstrucknya juga. Dulu gue pernah syuting sama Mbak Marsha Timothy aja. Itu dia tuh habis main film Marlina Pembunuh dalam 4 babak. Wah ini kan udah nominasi FFI lah gitu. Jadi pas syuting sama Mbak Marsha tuh masih ada starstrucknya gitu kayak aduh anjing 1 frame lagi gitu. Jadi masih ada deg-degannya gitu. Ya kalau Aruma sendiri pengennya impiannya mau syuting sama siapa nih? Aktor atau aktrisnya? Impiannya. Siapa? Ada ini nggak? Jeffrey Nicole gitu. Atau enggak kemarin ada Brian Domani. Siapa? Masa impiannya Aruma siapa? Pengen acting sama siapa? Mungkin gitu. Vino Gebastian kali. Oh bagus. Ya. Nah, Bang Vino baik banget, menuntun dengan baik sampai bisa jadi aktor yang bener kalau gitu mah. Oh, Bang Vino ya. Kalau Aruma, kalau Amanda ada ini nggak list aktor atau aktris yang pengen main bareng gitu? Nggak ada sih, siapa Nggak aja. ada. Siapa aja ya? Kalau Siapa sutradara pengen di direct siapa? Ada impian nggak? Enggak, siapa Nggak ada. aja. Oh, soalnya udah nggak mikir itu, yang penting totalitas aja ya. Iya, tergantung dari cerita aja sih. Oke, kalau Indigo ini kenapa diambil sama Amanda? Sebenarnya tuh Indigo gue ambilnya juga gambling, Kak. Oke. Gambling banget karena gue habis dari sinetron yang cukup lumayan happening lah pada saat itu, terus dapet tawaran horor karena dulu sebelum gue terima horor ini horor gue udah banyak. Jadi sekalinya lu dapet horor dan horor lu bagus, horor terus tawaran lo. Iya pasti. Gue tuh nggak mau, sebenarnya gue udah bilang sama manajer gue kayak apa, aku nggak mau ya Kak. Nanti aja next aja dulu gitu kan. Tapi ini ketemu aja dulu deh, dia bilang kayak gitu. Ya udah, karena diundang di kantornya, bertemulah kita di Soraya nih ya. Di Soraya ketemu sama Pak Rocky langsung. Terus Pak Rocky menceritakan sinopsis karakter ini segala macam bla bla, dan ternyata ini kan project pertama gue sama Hitmaker sama Pak Rocky kan. Oh oke terus. Ya terus habis itu Pak Rocky bilang, saya bikin film kayak puji Tuhannya nggak pernah gagal. Kalau Pak Rocky ya? Ya, saya nggak pernah gagal, dan pada saat ini saya itu udah lama nggak ngedirect sendiri. Ada memang PH saya, tapi saya kasih ke orang untuk maju, untuk jalan. Misalkan kayak Argantara itu kan punya Pak Rocky kan? Iya. Itu yang jalan kan Pak Guntur. Susana dia sempat jalanin tuh, yang pertama. Tapi kan dia Pak Guntur lagi kalau nggak salah ya. Yang kedua, kalau yang pertama Mas Anggi habis itu dilanjut Pak Rocky gitu. Oke. Pokoknya gue gak paham lah cerita itu, dia cuma bilang seperti itu. Terus habis itu manajer gue menjelaskan lah dengan secara detail, kan dia juga cukup kenal lumayan lama lah sama industri PH-an dalam-dalamnya lah. Terus dia menceritakan Pak Rocky tuh udah lama dia tuh gak ngederek, dan dia kalau ngederek tuh orangnya seru, baik ini segala macam. Terus dia menjelaskan sebuah shot treatment apa yang mau dia kasih dari scene by scene-nya, terus plot twist-nya seperti apa, ini eksekusinya lah dia mau ceritain kayak gitu. Terus gue yang kayak oke, menarik gitu loh. Terus kan apalagi Pak Rocky kan juga mempunyai jam kerja. Gue tipe orang yang mau sehat semuanya. Jam kerja tuh syuting sehat nih ya. Syuting sehat. Boleh pulang pagi atau pulang malam boleh, tapi nggak sampai over. Karena kita punya otak itu kalau diporsir akan percuma. Totalitasnya ini film layar lebar, muka lo segede gaban. Kecuali sinetron ya. Kecuali sinetron pun aku juga harus ada batasan waktu. Misalkan sampai mulai start jam callinganku jam 8. Jam 9 at least sudah selesai. Karena kalau diporsir takutnya nanti sakit. Iya. Nanti kalau sakit nggak bisa syuting. Iya, mana stripping lagi kan. Terus habis itu kualitas aktingnya pasti berkurang, moodnya atau ini segala macam. Itu kan kalau misalnya satu pulang kan semuanya ikut pulang. Iya benar. Apalagi kalau PU pulang, semua pemeran utama pulang nah semua. Itu. Jadi gue membuat sistem at least supaya persyutingan kita di Indonesia juga bisa berubah seperti orang luar. Orang luar aja bisa kok syuting 13 jam, 14 jam. Iya benar, bisa. Iya kan. Kalau sistem kita diporsir dari pagi pulang pagi ya capek, kasihan badannya, kan kita masih manusia. Makanya gue sekarang Amanda ya, gue rada bersyukur era OTT naik.
era TV nasional lagi ya. Dulu era TV emang gue zaman ngambil Star Vision emang kayak gitu, emang super capek sih. Dulu kan hard series gue ikutan tuh, sempat ikutan. Itu tuh capek banget. Yuki Kato, Adipati, kita tuh sempet capek banget gitu. Tapi sekarang untungnya karena OTT sistemnya series. Jadi lu cuma syuting 10 episode abis itu udah. Yang kayak gitu-gitu kan ya, mungkin impian lu untuk bisa Indonesia syuting set mungkin akan kesampaian di situ, Amanda. Iya, tapi kan kita kan OTT kan baru nih kan. Iya. Nah, tapi kan persinetronan Indonesia kan dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Sebenarnya iya benar. Ya, that's why kenapa gue main sinetron dari situ. Jadi kalau misalkan siapa pemainnya gitu kan, gue ambil sinetron Manda, yaudah kita pulang sehat udah gitu. Udah ada itu stigma kayak udah gitu ya. Udah stigma seperti itu. Jadi mereka senang karena gue orangnya kalau on time. Kalau kita udah syuting jam 9, gue jam 9 sudah ready, sudah make up, udah pakai baju syuting, tinggal langsung kamera udah on. Gitu. Gue nunggu atau segala macem nggak apa-apa, at least jelas. Kenapa alasan nunggunya? Alasan karena nunggunya, apa? kalau nunggu sejam 2 jam gue juga biasa aja. Tapi kalau nunggu udah 7 jam kan bingung kan kita. At least 7 jam waktu yang sangat berguna. At least kita bisa istirahat, pijet, mungkin bisa ketemu teman, atau mungkin kita ada pekerjaan dari luar karena kan kita juga masih punya kehidupan juga kan. Itu bisa kita mempergunakan dengan sangat baik. Gitu. Tapi untuk selama ini gue nggak nunggu yang sampai 7 jam atau apa, at least nunggu 2 jam karena ada perpindahan set, mungkin ada pemain dari mana. Tapi gue bilang apapun itu yang terjadi jam 9 kita harus sudah selesai supaya kita punya imun yang sehat, kita punya pemikiran yang sehat, kita nggak marah-marah dan kita jadi punya waktunya itu juga, algoritmanya juga enak. Kalau udah sekalinya pulang pagi, lu tidur akan berantakan. Iya, karena 3 jam tidur biasa di calling lagi kan, harus ke set lagi dan kan. itu nggak sehat untuk bagian otak. Apalagi kan gue juga ada bermasalah kan di bagian otak gue juga, jadi gue nggak mau terlalu porsir. Bermasalah kenapa, Amanda? Gue epilepsi. Oh, sampai sekarang itu nggak bisa hilang ya epilepsi ya? Iya, jadi gue ada epilepsi. Jadi kalau gue udah capek banget porsir, itu gue tumbang. Oh, dan itu maksudnya epilepsi itu gimana sih kambuhnya itu pada saat apa sih biasanya? Kepada sesuatu yang ke-trigger aja sih. Bisa kan capek otak kalau terlalu mikir atau enggak tidurnya nggak nyaman. Jadi kadang-kadang kalau aku lebih berasa tidur. Jadi tidur tuh gitu kayak kejang. Kejang gitu ya? Kejang. Di lokasi pernah ada kambuh sekali? Kalau di lokasi sempat kayak cuma lagi dialog tiba-tiba langsung lewat aja. Oh, kayak, pernah gitu ya? Iya. Tapi mungkin karena aku udah dewasa, aku udah coba untuk kontrol segala macam dan akhirnya ya udah biasa aja. Oh, pernah nggak pas lagi syuting tiba-tiba pulang di tengah-tengah syuting? Nggak pernah, berarti memang seprofesional itu ya? Enggak, bahkan pada saat kambuh itu pun istirahat aja? Istirahat dulu bentar. Oh bisa gitu ya, maksudnya dengan istirahat aja untuk yang punya epilepsi itu bisa langsung kerja lagi ya? Iya, karena mungkin aku udah mencoba untuk kontrol kan, udah coba untuk kontrol otak. Oke. Karena kan itu semua kan tergantung dari pikiran. Oke, gimana tuh? Misalkan gini, kalau kita pikirannya juga negatif terus, kita bakal sakit. Misalkan kita lagi sakit nih, tapi kita punya pemikiran kayak, gue nggak sembuh nih, nggak sembuh loh. Itu semuanya tergantung dari mindset. Dan itu berlaku pas COVID ya sebenarnya ya? Iya, makanya gue nggak kena COVID. Mungkin nggak ngetes aja kali? Enggak, gue tes kan syuting kan karantina, harus di swab. Swipe up. Harus di swab, iya bener juga ya. Sampai akhirnya COVID udah selesai. Nah di situ gue lagi too much pressure, terus gue lagi capek, secara pikiran, hati, badan tuh udah nggak selaras. Oke. Udah nggak selaras. Nah pernah waktu itu pada malam itu gue sempet sambil lagi kena itulah, pokoknya lagi pikirannya lagi lelah, menangis, gue lagi nangis karena saking capeknya gue nangis kejar sampai akhirnya gue udah nggak bisa kontrol, badan udah menggetar semuanya. Besokannya gue tes, gue COVID. Oh, justru COVID-nya di saat lengah ya, bukan di saat prepare otak dan pikiran bareng-bareng sama tubuh itu ya. Padahal gitu. Kemarin baik-baik aja, tapi karena lagi too much pressure di badan gue menerima serangan dari apapun, dari kanan kiri depan belakang, ternyata pikiran dan hati dan badan akhirnya melemah. Dari situlah, di situ gue ke-trigger, di situ gue kejang-kejang. Abis itu besokannya gue coba istirahat dulu bentar, gue istirahat. Besokan paginya
Udah gue langsung udah gitu. Udah COVID tuh. Langsung COVID pada saat itu. Sakit terparah sejauh ini apa Amanda? Masih COVID sama, maksudnya yang pernah ada sakit yang parah banget nggak, yang Cuma masih tipes, berepilepsi doang. epilepsi aja tuh ya? Maksudnya yang di luar epilepsi Paling enggak? ya tipes-tipes doang. Oh pernah kena? Sering kalau tipes mah. Buset. Sering kalau tipes. Oh jadi ibaratnya tuh, tapi bukan yang penyakitan parah-parah kan? Maksudnya sekarang sejauh ini mah ya kalau dalam kondisi sehat mah sehat. Bisa stripping bisa. Stripping bisa, semuanya bisa. Oh berarti sebenarnya kalau kita sakit mindset aja ya, di Mindset otak aja, aja otak supaya, dan itu bisa, ternyata bisa menyembuhkan, maksudnya bukan menyembuhkan, bisa memfilter epilepsi ini untuk tidak sering kambuh. Oh. Cuma kadang-kadang kan pasti ada penolakan badan. Kalau udah maksudnya? capek. Kalau udah capek, Iya, badan iya. udah kecapean, itu ada penolakan badan. Jadi pas lagi tidur, asisten gue sih yang sering lihat. Jadi kalau gue tidur, kadang-kadang gue langsung kayak gitu. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Jadi di mana dia ngebantuin supaya, takutnya kan itu kan antara alam sadar. Oke. Sadar nggak sadar kan. Jadi dia yang kayak ngebangunin, kayak bangun. Kalau sampai berbuih, gue udah ngasih tahu. Kalau sampai berbuih, jangan pernah badan gue ditentangin. Agak dimiringin supaya Ya bunyinya keluar. ke sini, keluar semua tuh. Gitu. Oh itu ada triknya lagi tuh ya, Ya sebenarnya. karena dulu pas gue masih SD, epilepsi terjadi karena itu. Karena kenapa? Karena gue kejang-kejang lagi tidur sama nyokap tidak tahu mau ngapain, buhinya itu tersedak. Jadi disitulah dimana gue tidak bisa bernapas. Itu bisa meninggal tuh. Nah Karena nggak pada bisa saat napas. itu iya. Dan caranya ada, ini juga pelajaran buat gua dan netizen yang lagi nonton juga. Jadi kalau ada orang epilepsi, jangan ditelentangin, dimiringin ya. Dimiringin. Kalau dulu kata dokter gue kan mungkin ada yang kasih kayak besi atau apa gitu kan. Supaya nggak kegigit ya. Nggak kegigit. Ditaruh gitu ya, Iya, sendok biasa. Lidah, supaya lidah tuh nggak putus. Iya soalnya kalau yang kayak apa sih istilah, jadi kayak saking panasnya gitu ya. Jadi harus kalau orang tua zaman dulu harus ditaruh sendok. Iya. Kok gitu. Jadi dia aman. Oh, wah baru tahu tuh epilepsi itu. Kayak orang lain udah tahu ya, cuma gue yang belum tahu kayaknya kali ya. Aruma tahu nggak? Nggak tahu kan? Baru tahu kan? Oh, nah tapi kalau healingnya Amanda apa healingnya? Jadi misalkan lagi stres berat nih, nanti juga Aruma nih kalau healing ngapain ya? Tapi Amanda tuh kalau healing yang udah stres berat biasanya activity-nya apa? Liburan kah? Atau quality time sama keluarga? Atau nonton gitu? Enggak, gue diem. Di rumah aja. Kasih ruang. Nggak ada yang WhatsApp, nggak ada yang ngontakin. Udah kasih gue ruang. Biarin gue di kamar bersama dengan anak kaki 4 gue. Punya anjing soalnya di rumah ya? Ya. Iya. Lihat sih fotonya di Instagram. Kalau gue melihara kucing ada 4 no di dalam. Iyalah. Oh kucing. Oh gitu. Jadi biarin sama Anabul aja, jangan diganggu. Nanti lu sendiri yang ngasih chat kalau udah bisa diganggu gitu ya. Iya. Dan itu gue orangnya nggak lama. Kasih sehari aja, biarin happy aja dulu. Tidur-tiduran, istirahat, main sama binatang, Anabul, udah gitu doang. Besokannya udah balik lagi. Udah normal lagi. Tapi gue nggak setiap saat kayak stres gitu, enggak. Oh, ya Tergantung aja. masih bisa apa ya, bisa kontrol. Benar, masih bisa kontrol diri sendiri, dan akhirnya jadinya lebih aman ketimbang orang yang, kan ada orang yang nggak bisa mengkontrol diri sendiri kan. Jadi kayak akhirnya ini kayaknya nggak bisa kerja di medan ini, maksudnya di perfilman atau industri ini karena akan lebih sering capek loh gitu. Untuk Amanda bisa. Tapi kalau Aruma healingnya apa? Sejauh ini kalau lagi stres, banyak pressure, banyak tekanan. Apa ya? Pernah nggak? Tapi Jalan pernah ini nggak? Pernah yang banyak pressure, banyak tekanan gitu? Pernah? Terus apa, jalan? Iya, keluar aja nggak usah terlalu dipikirin. Tapi pasti kalau balik ke rumah nangis. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau di luar lupa. Memang lupa sama mantan kalau di luar gue sih gitu, tiba-tiba nembak mantan. Enggak, tapi jalan aja gitu ya. Iya. Oh, Nggak mau terlalu mikirin. biasanya sejauh ini stresnya apa, pacaran, hubungan biasanya Enggak stresnya? sih. Enggak juga. Tapi posisi ini boleh dijawab atau enggak sih? Punya pacar nggak sekarang Aruma? Punya. Punya. Dia posesif nggak untuk ngelarang syuting ini? Enggak, soalnya dia Pemain juga. Oh, enak sih. Tapi jarang ketemu tuh biasanya tuh. Ya kan, susah ketemu kan? enggak. Dia apa sih, stripping juga? Apa syuting series apa? Dia Tapi pernah stripping. Oke. Film. Oke, dia pernah stripping film. Ngatur waktunya berarti gimana kalau ketemu sama pasangan biasanya kalau sesama pemain? Soalnya gue nggak pernah tuh
pacaran sama sesama pemain kecuali Cinlok di lokasi ya. Tapi kalau maksudnya kalau Aruma gimana ininya apa ketemunya, ngatur ketemunya gitu. Kalau lagi ada waktu main ke lokasi. Oh gitu-gitu doang ya. Dan nggak cemburuan tuh ya. Aku belum pernah dapet yang pasangan-pasangan gitu sih. Oh, emang sejauh ini karakternya apa berarti Aruma kalau di Aku- stripping atau itu? Aku baru film nih 2. Mm-mm. Horor semua. Horor semua dan karakternya apa aja? Kalau yang Indigo deh, Indigo apa? Kalau Indigo aku jadi anaknya Bu Sarah. Jadi anak Oke. yang Indigo. Oke. Aku karakternya Heeh. baik-baik aja. Baik. Baik. Jadi anak baik. Jadi anak baik gitu ya. Lah, Amanda apa berarti karakternya kalau di Indigo? Aku ini seorang seniman. Oke, seniman. Terus? Seorang seniman yang dimana dia dulu itu sebenarnya mempunyai kemampuan, Oke. tapi ditutup. Oh, terus. Terus sampai akhirnya dia punya adik, ternyata adiknya juga sama, turun temurun ternyata. Oh, punya kemampuan Indigo ini. Iya, tapi ketika aku punya adik, Mm-mm. di mana gak ada yang percaya, kayak keluarga tuh gak ada yang mau, gak ada yang percaya, gak peduli, hanya Oke. dibawa ke rumah sakit. That's why adik aku dinyatakan punya penyakit skizofrenia, Oh, adiknya itu siapa pemerannya? Nicole Rossi. Oke. Oh, dia punya susah sih nyebutnya Skizofrenia. skizofrenia. Oke, benar. Terus? Terus singkat cerita, di mana aku pun jaga adik aku cerita tentang masalah mistis karena adikku tidak mau minum obat. Oke. Dia nggak mau minum obat karena dia ngerasa gue bener gitu loh. Ya ini orang bener nih. Gue nih bener, lu kenapa sih nggak Bukan percaya halu gua, nih. gitu. Ya, Tapi gue terus? sebagai kakak dan gue cukup lumayan dewasa di sana, Heeh. gue yang kayak nggak, kamu harus minum obat. Oke. Kamu tuh pengidap skizofrenia. Apapun yang kamu lihat itu hanya sebuah halusinasi dan itu bukan kenyataan. Oke. Nah, hubungannya sama Bu Sarah ini, Sarah Wijayanto ini apa berarti? Sampai akhirnya nanti ada suatu masalah Oke. dan di sana kita mencoba untuk mencari tahu dan dipertemukan dengan si Bu Sarah dan keluarganya. Oh, baru ada. Berarti Bu Sarah ini ibaratnya kayak Mediator. Bener. Dia mediator yang ngerti tentang makhluk halusnya nih ya ceritanya ya. Berarti si Aruma di situ bisa lihat makhluk halus juga. Enggak, aku jadi ngebantuin ibu aku aja. Kalau misalnya Oke. ada keluarga yang mau dibantu. Oh, jadi sebenarnya Aruma karakternya tidak bisa melihat makhluk halus, hanya membantu. Ada satu frame bareng sama Amanda? Ada. Oh, ada. Oke. Apa itu scene-nya? Boleh bocoran nggak scene yang kalian berdua bareng tuh apa? Ada di trailer. Nanti lihat aja trailernya. Oke. Jadi itu di rumah gitu ya Di kayaknya ya. rumah. Dan itu lagi kayak mau ngusir hantu gitu. Enggak, bukan. Gitu kayak Uh-uh. seru deh, pokoknya nanti lihat deh, seru banget. Pokoknya nonton aja. Ayo nanti dicoba ditonton ya. Ya. Dan apa namanya kalau kalian berdua misalkan ini kan nama podcastnya bertahan di industri ya. Kalau dari Amanda dan Aruma ada tips nggak cara bertahan di industri versi kalian ini apa supaya kan kalau Amanda jauh lebih lama nih. Mungkin tips ini bisa dicontek sama Aruma juga. Gimana sih caranya mempertahankan karir? Pertama sabar aja sih. Iya, Pertama benar. sabar Sabar ya. dengan apapun yang terjadi ke depannya, mungkin serangan dari kiri kanan itu coba untuk sabar karena kan nggak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Karena mereka hanya melihat dari luarnya aja, melihat dari sebuah berita atau apapun, tapi kan mereka tidak tahu dan kita tidak perlu harus menjelaskan apapun itu karena bagi aku yang nggak suka akan tetap nggak suka. Ya. Dan yang cinta tidak akan pernah peduli. Oke. Jadi pertama sabar dan mungkin saran aku lagi ya akan banyak lagi artis-artis yang akan artis baru lebih tepatnya yang cantik iya, yang berprestasi iya, yang lebih dari kita juga pasti banyak. Oke. Tapi mungkin satu yang aku cuma bisa bilang ya selalu menebarkan kebaikan dan gak pernah sombong. Oh, sejauh ini berarti Amanda kalau ada foto bareng foto nggak ada. Ya penting gitu aja sih. Kalau pernah capek sama ini nggak sama keseharian, maksudnya sama rutinitas itu aja pernah? Pernah. Dan Sering. dan itu healingnya tadi aja main sama Anabul gitu aja cukup ya? Itu cukup aja sih. Satu hari berarti Amanda bukan tipikal yang harus traveling untuk healing gitu? Oh enggak. Nah ada waktu ya di sana kalau memang punya waktu yang sangat
banyak dan tabungannya mencukupi ya. Kan nabung ya soalnya investasi. Iya. Jadi uangnya harus disimpan bener-bener ya. Ya liburan terakhir kemana? Liburan Ingat nggak Bali kemana? terakhir itu aku ke Jepang. Ke Tokyo. Iya, Tokyo, Osaka. Oh Tokyo sama Osaka. Oke, itu berapa lama di sana? 2 minggu. Wah lama banget 2 minggu. Ngapain aja di sana? Jalan-jalan aja? Jalan-jalan aja, pengen tahu. Aku belum pernah ke sana. Oh belum pernah ke Jepang? Enggak, karena kan udah sibuk kerja. Sekarang impian gue cuma satu, gue pengen di paspor gue capnya banyak aja. Oh sekarang. Berarti mau ngejar Eropa, ngejar Amerika. Pasti. Oh. Itu udah wishlist lah, tapi kayaknya nggak dalam tahun ini sama tahun depan. Oke. Nantilah. Tapi Jepang itu berarti pertama kali keluar negeri Jepang langsung gitu? Enggak. Oh udah yang Udah Singapura pernah kemana, gitu-gitunya ya? Singapura, Bangkok, terus Oke. Turki udah. Oh Turki udah. Akhirnya Jepang kesampaian. Suka sama Jepang? Oke, suka banget sih. Itu Suasana, orangnya, makanannya masuk. ya tertib lagi. Mereka tertib banget hidupnya. Oh Jepang. Wishlist ini impian negara apa? Sama kota? Yang mau dikunjungin yang wah pengen banget nih ke sini nih gitu. Kalau wishlist ya, aku pengen banget ke Finland. Kenapa tiba-tiba ke Finlandia? Aku pengen ke Finland. Aku mau lihat aurora. Wah iya sih aurora di situ. Oh aurora tuh oh iya bener bukan di Swiss itu ya? Iya. Dekat-dekat situ juga ada juga sih. Ada banyak tempat soalnya, ada Finland, ada Swiss juga ada di daerah-daerah tertentu karena kan langitnya kan pasti kan aku kurang paham juga sih sebenarnya. Iya tapi memang di sana itu karena tidak ada polusi udara tempat usia pesan moral. Nggak tapi memang Finlandia, Swiss katanya terkenal sebagus itu. Ya, Emang tapi mereka clean air aja. Tapi biaya buat makan hotel di sana mahal. Kalau kita rupiahin ya, karena mungkin ya rupiah kan juga lagi turun. Tapi ya di sana tuh apa euro kali ya mungkin. Gua belum pernah. Euro. Gua jujur aja belum pernah ke sana. Karena kalau gua sama kayak lo tadinya sempet kayak sibuk gitu-gitu. Terus gua kayaknya gua butuh waktu sebelum punya keluarga, ngurus anak beberapa segala macam kayak gitu-gitulah. Nikah apa segala macam. Gua harus traveling dulu. Bersendirian. Jadi gue benar-benar traveling yang kayak gue suka Amerika Serikat kan. Jadi gue ke US kayak gitu-gitu. Baru main ke Eropa. Nah gue pasti menolak ke Finlandia dan ke Swiss. Karena kalau gue sendirian ke sana, waduh nyesek banget kayak ini bagus banget kagak ada yang nemenin apa gitu. Makanya gue belum pernah punya tujuan ke sana. Nah ini gue baru nikah, istri langsung hamil. Jadi nanti mungkin kalau udah sama anak aja gue ke sana. Itu impian gue sih ke Swiss sama Finlandia. Iya, lah. itu the best. Wah itu terbaik banget. Itu ya, pokoknya daerah-daerah situ lah. Daerah situ ya. Daerah-daerah situ udah pokoknya wishlist kalau misalkan memang waktu dan segala macam itu Tuhan berberkasi, aku akan ke sana dulu. Oke. Nah kalau Aruma apa? Ininya wishlist kota liburan, destinasi liburan. Terakhir liburan deh kemana? Terakhir liburan? Ke Bali. Ke Bali. Luar negeri terakhir apa? Belum. Belum pernah sama sekali. Tapi paspor belum punya juga. Udah. Oh berarti apa wishlistnya untuk keluar negeri pertama kali nih? Aku pengennya. Umrah. Bagus, alhamdulillah. Aku pengen bagus banget Aruma udah sholat istihara, umroh, alhamdulillah. Pengennya umroh ya. Kenapa kepikirannya umroh? Pengen sama mamaku sih. Enggak maksudnya kenapa tiba-tiba wishlistnya langsung umroh gitu? Pengen banyak berdoa. Lebih bagus sih. Soalnya ngambil karir aja sholat istihara ya. Gue juga waktu itu sudah alhamdulillah sempat umroh juga. Cuma kalau gue umrohnya karena waktu itu kan lagi syuting film Surga yang Tak Dirindukan kan sama MD Pictures. Terima kasih Pak Manot sudah memberangkati saya. Jadi waktu itu tidak ada pemain lain yang bisa berangkat untuk umroh nemenin pemenang kuis. Jadi alhamdulillah gue berangkat umroh. Tapi memang di situ wah umroh tuh beda sih. Memang beda sih. Makanya nanti langsung mau umroh ya. Semoga insya Allah bisa. Selain umroh berarti apa? Ada destinasi yang Eropa, Inggris apa belum ada? Swiss juga ya. Cewek-cewek kayak suka. Aku kalau di TikTok tuh suka banget nge-like-in. Ya sekali nge-like itu keluar terus tuh algoritmanya. Iya, bagus banget ya. Oh, berarti maunya ke Swiss. Semoga bisa kesampaian ke Swiss. Kalau ini kira-kira supaya orang bisa masuk entertainment kayak Aruma ada tipsnya nggak? Ada saran nggak? Ini sih jangan gampang nyerah. Oke, jangan gampang nyerah. Soalnya kan nyerah. kalau di dunia entertain kan pasti kita
bukan bersaing juga, iya bersaing sih, tapi Heeh. ada banyak orang juga yang kayak ngebeda-bedain kita. Oke. Jadi nggak boleh karena kita dibeda-bedain terus kita jadi minder. Oke. Lebih baik sabar. Aku tuh awal-awal masuk entertain aku sering ketolak gara-gara aku gendut. Emang Sempet aku berat badannya memang. ini tapi sekarang udah enggak gitu. Ya awalnya karena jalur aku stres. Iya aku stres pas Oh awal-awal. gitu. Oh gitu. Karena stres terus aku kayak Makan gue terus. gue gak boleh makan. Stresnya kenapa? Karena sering ketolak karena gendut, terus ngomongnya tuh kadang di depan muka langsung kayak gendut banget sih. Misalnya ngomong ke manajer aku kayak Iya, gendut banget anak lo, suruh diet gitu. Sama gue juga pernah digituin kok. iya. Oh Makanya iya ya. baik-baik sabar kalau mau masuk entertain. Kalau memang impiannya jadi artis harus baik banyak. Sejauh ini yang bikin Aruma kesel dikatain gendut tuh termasuk kesel nggak? Buka. Kesel nggak? Nggak, soalnya gue anggap aja gini deh, gue nggak tahu kalau dikatain gendut gimana. Karena kalau cowok kalau dikatain gendut, lu gendut mal gitu. Gue kayak ya udah, kayak cowok kan lebih bodo amat kan. Kalau cewek kalau dikatain gendut gimana sih reaksinya Dulu sebenarnya? aku pas SMA pas ada cowok ngatain aku gendut, lo gendut banget, coba kurus pasti cantik. Terus aku bilang, gue gendut aja apa laku ya, apalagi gue kurus. Gendut tuh sensitif banget ya kata-kata itu soalnya ya. Buat seorang perempuan gitu ya. Kalau Amanda dikatain gendut emosi nggak? Gendut lu? Ya udah emang gendut mau gimana sih? Oh, nggak Dulu pernah. gue gendut banget. Iya. Terus pernah dikatain gendut nggak ambil hati gitu? Enggak sih. Kalau misalkan nih kayak gue gendut karena suatu alasan, karena gue mau ada project. Oke. Ya gue emang sengaja gue gendutin. Tapi kalau gue udah selesai project itu ya kurus lagi. Gue tuh gampang gendut, gampang kurus. Kenapa gitu? Emang gitu aja. Oh ini metabolismenya emang begitu Kayak aja burung. ya? Kayak burung gitu. Ya habis makan kamar mandi. Oh iya habis gitu. makan buang air, habis makan buang air. Jadi nggak, dulu pernah diingetin gitu tuh kalau mau cepat kurus minum yogurt yang kayak gitu supaya sering buang air kurus tuh. Katanya. Dan kalau Aruma gimana cara kurusnya? Akhirnya. Stres kan, terus syuting juga. Oh jadi maksudnya karena stres jadi nggak makan gitu. Awal-awal dibilang apa ketolak karena gendut, itu aku jadi tambah makan Kak. Lah, terus Kalau aku tuh kadang kalau misalnya stres, ada stresnya aku tuh jadi banyak makan, ada juga yang gak nafsu makan. Oke. Nah yang pas awal-awal tuh aku jadi tambah nafsu makan, tambah kesel gitu, kayak biarin aja gue gendut. Nah terus gimana akhirnya bisa kayak badan kayak sekarang gitu? Awalnya aku FTV, jadi Oke. kurusan karena capek, terus aku kalau syuting tuh suka gak makan, suka lupa makan. Oh, jadi obat kurus itu adalah stres dan juga syuting. Kalau gue kebalikannya, kalau syuting makan mulu soalnya bawaannya stres makan deh gitu. Jadi malah gemukan. Indigo aku makan terus, yang pas syuting Indigo. Indigo makan. Tapi Indigo syutingnya sehat nggak? Sehat. Sehat. Walaupun banyak scene malam bukan ya? Enggak. Ada banyak yang scene malam, tapi batas kita palingnya juga jam 12. Jam 12. Kalau misalkan kita pulang jam 4 pagi, itu berarti kita startnya sore. Oh, startnya sore. Iya. Ya, berarti ini pertanyaan standar nih sebelum kita udahan. Gue selalu tanya pertanyaan standar. Ada kejadian horor nggak pas syuting? Ada. Aduh, di pertanyaan standar. Ada nggak? Aku udah capek juga sih ngejawab itu. Iya pasti capek banget. Nggak, ini aja kisi-kisinya aja. Nggak Ada. Nggak ada. Enggak, karena kita punya kodam udah yaitu Sarah Wijayanto. Apapun iya, itu benar. suruh Sarah yang maju. Oh iyalah, kalau udah punya Sarah mah udah aman banget lah syuting. Ya, jadi apapun itu tinggal ibu. Bu, ada ini Bu, ada yang mau nyerang nih Bu. Enggak sih, tapi aman. Kan karena semua kebanyakan juga syuting sama Sarah, Ibu Sarah. Iya kalau soalnya waktu syuting Susana, kalau namanya cerita ada, tapi dia karena dia nggak penakut ditantangin. Berisik lagi syuting digituin sama Luna, jadi ya aman, nggak ada Sarah Wijanto itu kayaknya tuh, emang pemberani aja. Cuma ya udah, berarti buat kalian berdua sukses terus ya. Jangan lupa nonton Indigo teman-teman tanggal 19 kan? 19 Oktober. 19 Oktober di seluruh bioskop di Indonesia. Yang pasti yang bedanya Indigo kenapa harus ditonton apa? Banyak bedanya. Kenapa? Secara
cerita dari film-film horor sebelumnya. Ini nggak hanya horor biasa. Oke. Ada thrillernya, ada actionnya, ada dramanya, ada romansnya, semuanya disatu padukan menjadi satu, menjadi sebuah rasa yang sangat luar biasa. Iya, soalnya Pak Rocky selalu begitu, kayak The Doll aja di di treatnya seperti itu. Makanya banyak banget penontonnya kan. Ya. Jadi itu jangan lupa nonton Indigo teman-teman. Pokoknya sehat-sehat terus buat Amanda, Thank you. buat Aruma sehat terus ya. Thank you. Sholat asar udah nih kan waktu ini harus sholat asar nih. Sholat asar jangan lupa. Pokoknya semoga bisa umroh, semoga bisa ke Swiss. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini teman-teman. Manusia tempatnya salah. Kalau ada yang salah-salah informasi atau apa langsung benerin aja di kolom komentar. So thank you sekali lagi buat Amanda, buat Aruma, buat yang nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.